kembali lagi bersama Kakak Maya Sapitri dalam video pembelajaran matematika SMP kelas 9. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi transformasi dengan subbab materi yaitu refleksi atau pencerminan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya adik-adik semua ketahui tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan letak suatu titik koordinat dengan konsep refleksi jika diberikan satu titik koordinat. Sebelum memulai materi hari ini, apakah adik-adik masih mengingat tentang materi sebelumnya yang sudah dipelajari, yaitu tentang bidang koordinat? Di mana di dalam bidang koordinat ada yang namanya titik koordinat, seperti gambar di samping. Contohnya ada titik koordinat D, yang mana titiknya yaitu min 2,4, dan titik yang lain seperti titik koordinat C, A, dan B. Manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu misalkan kita lihat ada gambar candi Prambanan di atas permukaan air, di mana manfaatnya yaitu kita akan mengetahui jarak bayangan titik pada bangunan tersebut sama dengan jarak aslinya, dan ukuran atau bayangan dari permukaan itu sama terhadap bangun aslinya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video pembelajarannya. Sebelum memasuki materi kita yaitu refleksi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu akan bab materi kita hari ini yaitu transformasi, dimana apa itu transformasi, apa itu bagian-bagian dari transformasi. Jadi transformasi adalah suatu proses mengubah posisi atau bentuk benda, dan transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y menuju posisi lain di mana X aksen, Y aksen. Nah, di dalam bab transformasi ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, kita akan memasuki materi kita yaitu refleksi. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, adik-adik pernah nggak terpikir saat adik-adik bercermin di depan kaca? Nah, saat mendekati cermin, bayangan adik-adik pasti akan bergerak mendekati juga. Begitupun saat adik-adik menjauhi cermin. Nah, jadi apakah adik-adik pernah terlintas untuk memikirkan apakah bayangan adik-adik terhadap cermin sama, dan jarak adik-adik terhadap cermin dengan bayangan adik-adik terhadap cermin juga sama? Jadi, di materi inilah adik-adik bakal menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan adik-adik sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita tahu dulu refleksi atau pencerminan itu apa. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dan titik-titik yang dipindahkan, di mana sifat bayangan cermin ini yaitu jarak antara benda nyata terhadap bayangan dengan cermin yaitu sama, dan ukurannya pun juga sama. Nah, di sini di subbab materi ini secara umum refleksi atau pencerminan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama di mana pencerminan terhadap sumbu X, di mana kita ketahui konsepnya jika ada titik koordinat A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinatnya menjadi A aksen X, negatif Y. Ingat, ketika kita sudah mencerminkan, di atas simbol A-nya kita beri tanda titik untuk mengetahui bahwa dia sudah dicerminkan. Yang kedua,
yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Misalkan lagi ada titik koordinat A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya yaitu A aksen negatif X, Y. Dan yang ketiga yaitu pencerminan terhadap titik asal O di mana 0,0. Ingat, titik asal itu ya titik koordinat yang berada di 0,0. Nah, konsepnya di mana di sini jika ada titik koordinat A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka hasilnya menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Yang keempat yaitu pencerminan terhadap X sama dengan H, di mana konsepnya yaitu A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka hasil pencerminannya yaitu A aksen yaitu 2H dikurang X, Y, di mana H-nya itu bisa nanti berupa nilai bilangan bulat. Dan yang kelima yaitu pencerminan terhadap Y sama dengan K, di mana konsepnya A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka hasil bayangannya yaitu A aksen X, 2K dikurang Y, di mana 2K di sini yaitu bentuknya perkalian, jadi 2 dikalikan nilai sembarang suatu K yang sudah ditentukan. Yang keenam yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, di mana konsepnya misalkan ada titik koordinat A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka hasil bayangannya menjadi A aksen Y, X. Jadi diingat bahwa tadi ada titik koordinatnya X, Y, maka tinggal dibalik yaitu Y, jadi bayangannya Y, X. Dan yang ketujuh yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi misalkan ada titik koordinat A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil bayangannya kebalikannya dari titik koordinat, tapi kita tambahkan dengan negatif menjadi negatif Y, negatif X. Untuk lebih memahami materi yang sudah dipaparkan tadi, lebih baik kita ke contoh soal agar adik-adik lebih memahaminya. Contoh yang pertama yaitu sebuah titik K 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, tentukan bayangan pencerminan tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar refleksi atau pencerminan itu terbagi menjadi 7, ingat masing-masing. Nah, jadi cara menyelesaikannya di sini kata kuncinya kan dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita harus mengingat konsep di mana pencerminan terhadap sumbu X yaitu A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menjadi pencerminannya A aksen X, negatif Y. Karena tadi kita sudah mempunyai titiknya yaitu titik K 3, negatif 5, maka pencerminannya menjadi K aksen 3 negatif Y, karena Y-nya tadi bernilai negatif 5, maka hasilnya menjadi positif. Ingat kan dalam bilangan bulat negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi bayangan dari K aksennya yaitu 3,5. Nah, adik-adik sudah menonton videonya kan? Jadi itu tadi materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum video ini berakhir, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu refleksi secara umum terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua pencerminan terhadap sumbu Y, dan yang ketiga pencerminan terhadap titik asal 0,0, yang keempat pencerminan terhadap X sama dengan H, dan kelima yaitu pencerminan terhadap Y sama dengan K, yang keenam pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Demikian video pembelajaran yang kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Salah khilaf
Kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.